Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan yang pagi yang berkah ini, saya bisa dipertemukan dengan ibu dan mbak-mbak sekalian, akhwati sekalian. Semoga kita semuanya terus bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, di waktu yang berkah ini, kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti program Ramadan Tausiah Pagi. Dan mudah-mudahan tausiah pada pagi hari ini menggugah kita, memotivasi kita semuanya untuk terus melakukan kebaikan, terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, tausiah pagi akan dibawakan oleh Ustazah Yulida yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tanpa berpanjang lagi, saya persilakan kepada Ustazah Yulida untuk menyampaikan tausiah paginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menyampaikan usia hidup kita hingga merasakan nikmatnya bertemu dan menjalankan ibadah shaum Ramadan ini, dan tak putus juga rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat berada dalam jalan kebenaran dan perjuangan yang Allah anugerahkan pada kita semua hingga detik ini. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan nasihat gitu ya, nasihat untuk kita semua, wabil khusus untuk saya pribadi, ya, yakni tentang menikmati jalan kebenaran. Sebab apalah gunanya jika nikmat-nikmat yang banyak tadi yang telah Allah anugerahkan pada kita ternyata tidak kita nikmati. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat berbuka, namun kita enggan menikmati ibadah puasanya. Ya, sebab orang beriman akan merasakan nikmatnya berbuka setelah dia melakukan ibadah puasa. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang menikmati jalan kebenaran, alangkah baiknya memang kita butuh memperjelas apa itu jalan kebenaran. Mengapa ini perlu kita bahas terlebih dahulu? Karena di tengah perang pemikiran yang dihadapi umat Islam hari ini, ternyata mencari jalan kebenaran itu tidak mudah. Ya. Banyak yang mengklaim bahwa jalan hidupnya sudah benar, ya, padahal masih sekuler, masih pilih-pilih dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa jalan kebenaran itu adalah jalannya orang-orang yang fokus ibadah hablum minallah saja, tapi enggan melakukan upaya perubahan di tengah kerusakan yang ada di sekelilingnya, ya, atau cenderung uzlah, ya, mengasingkan diri dari aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam banyak nas dan dalil-dalil syariat begitu jelas digambarkan bahwa jalan kebenaran itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul dan juga para sahabat dan orang-orang solih setelah mereka. Jalan kebenaran itu digambarkan sebagai jalan yang penuh dengan ujian, onak duri, jalan yang sulit dan berat. Tentu saja jalan ini hanya akan mampu ditempuh oleh orang-orang pilihan Allah. Nah, jika kita
semua akhwati fillah ya merasa telah berada di jalan kebenaran sementara jalannya masih mulus-mulus saja, minim hambatan, ya. Tidak ada onak duri bahkan malah dikelilingi dengan berbagai kesenangan-kesenangan duniawi, ya, lebih banyak bersantainya dan bahkan tidak pernah merasa sulit menjalaninya, ya maka segeralah koreksi kembali. Ya, jalan yang kita tempuh tersebut jangan-jangan bukan jalan yang dilewati oleh para nabi dan rasul, oleh para sahabat dan orang-orang solih setelahnya. Tetapi jika akhwati fillah semua telah memastikan diri bahwa jalan yang ditempuh hari ini ternyata tak jauh beda dengan gambaran jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, para sahabat dan juga orang-orang solih setelahnya, maka peganglah kuat-kuat, istiqomahlah dan nikmatilah jalan itu hingga Allah berkehendak kita mati di dalamnya. Ya. Sebab apa? Sebab inilah jalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, oleh para sahabat dan orang-orang solih setelah mereka. Meskipun jalan kebenaran itu berat dan sulit, gitu ya. Namun mereka menikmati dan menyukainya. Bahkan mereka telah menemukan kenikmatan di dalamnya. Jadi sudah merasakan nyaman gitu ya. Nah, walaupun banyak ujian, ya banyak hambatan, banyak kesulitan yang dirasakan gitu. Dan meski ini sebenarnya tidak bisa dicerna oleh logika manusia pada umumnya. Kok bisa gitu ya? Kok senang jalan di jalan yang penuh dengan ujian onak duri gitu kan? Kalau secara akal, secara logika mending milih jalan yang enak, yang mulus. Kan begitu, nggih? Nah, ini kita kembali berkaca gitu ya. Banyak kisah sahabat Rasulullah yang menggambarkan betapa mereka menikmati jalan kebenaran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama yaitu kisah sahabat Hanzalah. Siapa yang tak kenal beliau? Ya, jadi seantero gitu ya, seantero jagat raya. Ya, kalau belum kenal beliau, ya, berarti belum kenal bagaimana sebuah pengorbanan perjuangan di jalan kebenaran itu bukan perkara yang mudah, gitu ya. Jadi beliau itu adalah sang pengantin baru yang dipanggil oleh seruan jihad dan beliau tak pernah menjadikan bulan madu sebagai alasan beliau gitu ya untuk tak optimal dalam menyambut seruan jihad. Masya Allah, gitu. Hingga Allah akhirnya ridho ya sahabat Hanzalah ini syahid dalam kondisi junub. Ya, hingga Rasul pun mengabarkan bahwa Hanzalah telah dimandikan oleh malaikat. Nah, demikian juga kisah sahabat yang mulia yang bernama Utsman bin Mas'un, di mana matanya dicukil ya di jalan Allah setelah dia menolak berada dalam lindungan orang musyrik dan lebih senang berada dalam lindungan Allah. Hingga Walid bin Mughirah berkata, demi Allah, wahai keponakanku, dulu matamu sehat, ya, dan tidak seperti ini sebab engkau berada dalam perlindungan orang yang kuat. Namun Utsman menjawab, demi Allah, mataku yang sehat perlu merasakan apa yang juga dirasakan oleh mata-mata yang lain di jalan Allah. Sesungguhnya aku berada dalam perlindungan pihak yang lebih kuat daripada dirimu. Nah, ini yang diriwayatkan di dalam hadis Abu Nuaim. Jadi bagaimana Utsman bin Mu'adz ini lebih memilih ya perlindungan Allah daripada perlindungan manusia. Nah, adapun kisah Salahuddin Al-Ayyubi ya yang masyhur ya, beliau adalah seorang komandan perang yang begitu hebat ya. Karena begitu cintanya pada jihad serta merasakan nikmatnya kelelahan di jalan Allah, beliau tidak menyukai kehidupan model istana yang bermewah-mewah gitu ya. Jadi beliau lebih menyukai hidup di kemah dan juga padang pasir. Jadi kehidupan jihad seperti itu. Dan sampai-sampai para sejarawan pun ya berkomentar tentang kehidupan beliau. Setiap pembicaraan Salahuddin Al-Ayyubi itu gitu ya pasti berkisar tentang jihad dan para mujahid. Itu komentar dari para sejarawan ketika membaca sejarah hidupnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pandangan Salahuddin Al-Ayyubi selalu tertuju pada senjatanya dan dia merasa senang hidup di kemah dan padang
pasir. Jadi begitu menikmati, begitu nyaman ya hidup di dalam jalan perjuangan. Begitupun kisah sahabat Rasulullah yang bernama Umair bin Hammam. Mungkin jarang kita mendengar nama sahabat yang satu ini, di mana Umair bin Hammam ini saat mendengar Rasulullah bersabda dalam perang Badar ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang mati syahid di jalannya ke dalam surganya. Nah, lalu Umar bin Hammam ini berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu." Jadi memastikan surga yang mana, gitu nggih. Nah, dan Rasul pun menjawab, "Betul." Nah, kemudian Umar ini berkata lagi, "Bagus, bagus." Jadi seakan-akan ada kepuasan gitu ya. Dan apa namanya? Cocok gitu ya dengan dirinya gitu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau berkata bagus-bagus?" Umar ini menjawab kemudian, "Wahai Rasulullah, demi Allah, itu karena aku sangat berharap bisa menjadi penghuni surga." Nah, kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Sesungguhnya engkau penghuni surga." Nah, setelah mendengar sabda Rasul ini, kemudian Umar mengeluarkan beberapa kurma dari wadahnya, lalu memakan sebagiannya. Selanjutnya ia berkata, "Jika aku hidup sekedar untuk memakan kurma ini, maka hidup ini terlalu lama bagiku." Nah, jadi itu terlalu lama ya ngabisin kurma yang dipegang, yang dikeluarkan itu, nggih. Setelah itu ia segera membuang sisa kurma yang masih ada di tangannya. Ya, kemudian ia bertempur melawan musuh hingga terbunuh. Oke. Nah, ini juga sesuai dengan hadis riwayat dari Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Malik. Jadi betapa senangnya ketika ada panggilan ketaatan kepada Allah. Ya, karena yang di hadapan matanya itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Gitu ya. Nah, jadi Umair bin Hammam ini begitu menikmati sekaligus merasakan manisnya jalan kebenaran. Ya, karena itu ia menganggap lama sekali waktu untuk menghabiskan beberapa kurmanya, gitu ya. Ia menganggap lama saat-saat makan kurma berarti menunda-nunda untuk segera masuk surga. Ya, Masya Allah. Jadi orang-orang seperti para sahabat tadi adalah orang-orang yang layak diberi kemenangan oleh Allah serta dijadikan sebagai orang-orang pilihan. Ya, mereka menyadari dan merasakan bahwa kebahagiaan saat berjalan di jalan kebenaran meskipun mereka harus menghadapi berbagai serangan dari manusia, bahkan harus berpisah dengan keluarga, bahkan harus terbunuh gitu ya. Jadi kalau kita mengambil ibrah dari sini ya sebagai aktivis Islam ya justru gambaran kisah-kisah seperti inilah yang menjadikan mereka menikmati susah payahnya dan perihnya jalan kebenaran dan perjuangan. Karena mereka sadar bahwa menikmati sekaligus merasakan manisnya berjuang dan berkorban di jalan kebenaran itu ya adalah satu yang luar biasa bagi mereka gitu ya. Jadi apa namanya ada sesuatu yang memang berbeda gitu ya, yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Di mana mereka merasakannya hingga mereka tidak lagi merasakan berat dan sulitnya jalan itu. Ya. Dan keridhaan mereka itu juga terletak pada keridhaan Allah. Mereka mencintai sesuatu yang juga Allah cintai. Dan kemudian akhwati fillah rahimakumullah sekalian, sesungguhnya orang-orang yang menikmati jalan kebenaran ini ya telah berhasil menyempurnakan puasa mereka di dunia. Dan mereka berhak bergembira saat datangnya waktu berbuka di dalam surganya. Jadi subhanallah gitu ya. Bagaimana gambaran para sahabat ya, yang begitu kuat imannya gitu ya, dan mereka menikmati ya, jalan kebenaran yang sangat sulit ya, mungkin bagi orang yang mereka itu tidak memiliki keimanan yang kuat ya, mereka hanya mengatakan lebih baik menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, ya, hidup bersama keluarga gitu ya, keluarga besar gitu ya,
anak-anak sehat gitu ya, anak-anak solih sendiri gitu, tanpa melihat bagaimana kondisi sekelilingnya gitu ya. Jadi hanya apa namanya, hanya menyikapi semua yang terjadi itu ya seakan-akan itu bukan merupakan tanggung jawabnya gitu ya. Dan sebagai penutup ya dari nasihat yang sedikit ini, ya, semoga di waktu ba'da subuh yang mustajab ini, ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang beriman, ya, termasuk menjadi bagian dari para pejuang yang menikmati jalan kebenaran ini. Amin Allahumma amin. Ya, mungkin begitu saja ya, tausiah dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Yulida yang telah menyampaikan tausiah hari ini. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Materi pagi ini betul-betul semoga menggugah kita semuanya. Ya, temanya menikmati jalan kebenaran. Mengutip tadi yang disampaikan oleh Ustazah Yulida, jalan kebenaran itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi dan Rasul, para sahabat dan orang-orang solih, dan di jalan itu tentu penuh dengan onak, duri, ujian, tantangan, gitu, permasalahan hidup, dan yang lain sebagainya. Dan jalan ini adalah jalan bagi orang-orang yang terpilih. Gitu. Dan tentu karena ini adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, rasul, sahabat, dan orang-orang solih, tentu di dalamnya itu jalan yang menuntut perjuangan, jalan yang menuntut pengorbanan, baik itu jiwa, harta, keluarga, dan yang lain sebagainya. Dan targetnya gitu ya, menikmati jalan kebenaran ini adalah meraih nikmat yang tertunda, nikmat yang tidak ada batasnya, yang pasti ini tidak akan didapatkan di dunia, karena dunia tempat yang fana, tempat yang terbatas. Dan kebahagiaan yang ingin diraih adalah kebahagiaan yang abadi. Dan kebahagiaan abadi itu adalah kebahagiaan surga. Dan mudah-mudahan kebahagiaan ini gitu ya, kita targetkan bersama, dan semoga yang ibu-ibu dan akhwati sekalian yang ada di forum kita hari ini betul-betul bisa menteladani dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Yulida, menikmati jalan kebenaran. Karena memang betul bahwa jalan kebenaran ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang cerdas, di mana menetapkan gitu bahwa hanya yang layak untuk dirinya atau harga yang pantas untuk dirinya adalah surga. Dan ini adalah apa ya, iming-iming ya, atau apa namanya, target terbesar yang ingin diraih oleh orang-orang yang beriman tentunya. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di forum pagi hari ini, tausiah pagi hari ini, benar-benar bisa mengambil pembelajaran, dan mudah-mudahan kita betul-betul terkategori orang-orang yang menikmati jalan kebenaran. Tentu yang kita targetkan adalah memang kebahagiaan yang abadi yang tidak ada batasnya. Semoga momen Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik buat kita, di mana kita berusaha untuk meraih pahala yang tanpa batas, yang kita berharap bersama dengan para nabi dan rasul, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang solih yang menetapi jalan kebenaran ini. Baik, saya ucapkan jazakillah khair kepada Ustazah Yulida yang telah menyampaikan tausiah pagi hari ini, dan saya ucapkan juga jazakunallah khair kafir kepada ibu-ibu, mbak-mbak, dan akhwati sekalian yang mengikuti forum kita pada pagi hari ini. Semoga tak henti-hentinya kita berdoa, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya, dan kita mendapatkan kadar atau derajat ketakwaan yang tinggi. Baik, kita cukupkan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khair katsir untuk kita semuanya. Semoga Allah limpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Kita tutup tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.